Selamat pagi teman-teman. Suasana sangat baik. 2 hari ini matahari cerah dan kita dengar suara burung yang berkicau menandakan juga bahwa mereka bahagia dalam suasana pagi yang cerah ini. Sekali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita bisa tahu kesuburan tanah kita, bisa monitoring dari waktu ke waktu kondisi tanah kita. Nah, hal ini muncul setelah teman-teman yang menonton video saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita melakukan budidaya tanam menanam di iklim yang ekstrim. Pertanyaannya sangat baik sekali, dan memang waktu saya melakukan searching, waktu mencari di YouTube, tidak banyak yang menyampaikan mengenai bagaimana melakukan pengujian kesuburan tanah menggunakan alat-alat yang akurat dan reliable. Dan mungkin sekarang sudah banyak yang baru, yang nanti mungkin bisa didapat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena kita membahas mengenai video yang sebelumnya, saya nanti juga akan membahas mengenai dua pestisida nabati yang waktu itu saya sampaikan. Apakah benar-benar apa yang saya sarankan ini cukup manjur, efektif, ya, dan sehingga kalau memang bagus, sangat layak untuk digunakan oleh teman-teman. Mungkin untuk melakukan istilahnya pembuktian, kita lihat saja di lapangan. Ya. Pada waktu saya membuatkan video yang pertama, ada beberapa pohon yang karena cuaca yang ekstrim mengalami serangan penyakit, dan seminggu kemudian, yaitu saat ini, kita lihat kondisi pohonnya seperti apa. Kalau memang membaik, maka memang pestisida nabati ini sangat ampuh. Oke, mungkin kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mengenai bagaimana kita melakukan pengukuran kesuburan tanah menggunakan peralatan-peralatan yang saya gunakan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau belum bisa mendapatkannya di pasaran, tapi mungkin sebentar lagi akan meluas karena akan berbasis digital. Ya, dan ini menuju ke teknologi IoT, Internet of Things. Jadi ini merupakan alat-alat dengan sensor digital yang nantinya bisa untuk mengendalikan budidaya tanaman dari jarak jauh menggunakan internet. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan monitoring dan pengetesan kesuburan tanah. Kita mulai menjelaskan bagaimana kita melakukan pengujian kesuburan tanah dan memonitoring kondisi tanah dari waktu ke waktu. Di belakang saya ini ada berbagai peralatan yang saya gunakan, mulai dari yang mungkin teman-teman sudah sering melihat atau malah memilikinya, peralatan yang seperti ini, ya. Dan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman bahwa kelemahan daripada peralatan ini adalah mengenai akurasinya. Malah seringkali menyimpang terlalu jauh, ya. Saya memiliki 4 alat ukur tes pH. Kita perhatikan bahwa ada beberapa yang nilainya berbeda. Seperti ini yang saya andalkan, pH-nya antara 5 sampai 6, tengah-tengah, ya, 5,4 mungkin. Sedangkan kalau ini pH-nya 6,7. Oke. 6, kayak 6. Sedangkan yang ini yang kelihatannya
canggih 7. Kemudian yang tanpa baterai ini angkanya menunjukkan 5,6. Jadi saya lihat bahwa yang mendekati patokan saya, reference saya adalah alat ini tanpa baterai. Tapi ini adalah yang tersedia di lapangan. Kemudian yang saya gunakan adalah ini, yaitu perangkat uji pupuk organik. Ini ada 3 macam yang bisa kita peroleh di toko online untuk mengecek kesuburan tanah sawah yang basah, kesuburan tanah kering di ladang, dan ini perangkat uji pupuk organik. Untuk perangkat uji organik itu juga mengetes kadar dari unsur-unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium. Nah, bedanya antara tanah sawah basah, tanah kering, dan tanah untuk uji perangkat organik adalah bahwa organik dan tanah kering ada proses untuk memperoleh informasi mengenai kadar karbonnya atau C-nya. Ya. Nah, ini masih saya gunakan sebagai backup karena saya memiliki peralatan yang lebih canggih dan akurat. Seperti misalnya bahwa menggunakan perangkat ini untuk menguji 6 titik di kebun atau demplot kita, itu bisa makan waktu 5 jam sampai 1 hari untuk menyelesaikannya, dan hasil yang kita peroleh itu tidak terlalu akurat. Jadi misalnya kalau kita menguji kadar N, itu N-nya berlebih, cukup, sedang, kurang. Ya, tidak terdapat angka-angkanya. Juga pH juga ada proses untuk mengukur pH-nya. Ya. Nah, pH-nya berapa tepatnya tidak ada. Jadi ini tetap saya gunakan sebagai cadangan kalau diperlukan, dan menurut saya cukup lumayan, dan harganya juga tidak murah. Tapi tidak repot. Yang saya gunakan sekarang adalah, yang selalu saya bawa adalah perangkat seperti ini. Ya, ini alat ini kecil, ya, ringan, dan kita hubungkan dengan smartphone atau HP kita melalui Bluetooth. Tinggal kita tancapkan ke tanah, media tanam yang akan kita uji, kita ukur, kita buka HP kita dan kita baca menggunakan software yang tersedia. Kita akan peroleh 5 variabel penanaman itu, yaitu 1, tingkat kesuburan tanah, fertility, ya ini yang kita bahas. Kemudian ada 3 lagi, yaitu mengenai kelembapan tanah, cahaya, artinya mataharinya cukup apa tidak, kemudian temperatur tanah. Ini sangat mudah karena tinggal kita masukkan ke tas, kita bawa pada titik-titik tertentu, berapapun titiknya tinggal kita baca. Ya. Dan juga kita bisa sesuaikan variabel itu dengan tanaman yang kita mau kendalikan. Apakah tanah itu sesuai untuk melon, apakah tanah itu sesuai untuk cabai, dan sebagainya. Tapi ada kekurangannya. Fertility yang diukur di sini itu adalah mungkin pergerakan kation, ya, dan tidak ada mengenai angka-angka berapa kandungan unsur makro di tanah tersebut, seperti N, P, dan K. Nah, ini masih sangat kurang, dan saya sering menggunakan
perangkat dus tadi, proses kimia. Tapi sekarang saya memiliki satu perangkap yang mungkin teman-teman belum pernah lihat, dan saya sangat puas yang menggunakannya adalah seperti ini. Ini baru, mungkin agak sulit sekarang, masih di pasaran, sangat baru. Kita bisa mendeteksi kandungan N, P, dan K masing-masing dengan cepat. Karena bacaannya adalah secara digital. Ya. Dan sangat akurat, karena nitrogen yang dibaca, misalnya N, ini unsur N ya. N, P, dan ada K. Ya, nanti saya pertunjukkan dalam video waktu kita mengetes tanaman. Apa yang saya sampaikan kemarin mengenai cara kita melakukan prosedur pemupukan dan memberikan pestisida tanaman itu berlaku umum. Tapi dengan perat ini kita tahu bahwa ternyata hujan itu menghapus sebagian besar unsur makro dari tanah kita. Sehingga yang tadinya disarankan seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali atau 2 hari sekali, agar tanamannya itu tidak menjadi kerdil. Kemudian juga saking akuratnya, kalau setiap hari kita monitor dan kita tahu bahwa tanaman seperti cabai, melon saat berbuah, mereka mengkonsumsi hara sangat banyak. Dan bisa jadi kalau dengan sistem kocor kita harus memberikan NPK setiap hari dalam takaran yang sedikit, sehingga kita bisa menghemat pupuk kita. Mungkin tidak hanya NPK, kalau yang kurang misalnya unsur hara P, kita tambahkan unsur P atau K dan sebagainya. Jadi perangkat ini sangat baik. Mungkin sekarang masih agak mahal dan agak sulit memperolehnya, ya kita tunggu aja, nanti akan menjadi umum. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pendekatan kita dalam melakukan pengujian tanaman dan apa-apa yang kita sampaikan kepada teman-teman itu pendekatannya sangat saintifik. Dan jangan khawatir bahwa saran yang saya sampaikan itu menjerumuskan atau it doesn't work, itu tidak manjur gitu ya. Oke, yang berikutnya saya akan sampaikan bagaimana unjuk kerja dari Melona dan Bisma PK ya. Kebetulan pada waktu saya membuat video yang pertama, satu pohon melon itu terserang embun bulu atau kresek, ya, sangat berbahaya dan akan cepat merusak tanaman dan malah menular. Dan kita lihat sekarang sudah mulai sembuh ya, walaupun ada bekas-bekas daun yang membusuk, tapi sudah tumbuh banyak daun-daun baru yang nantinya akan bisa mendukung tanaman untuk hidup kembali, subur kembali. Kemudian Bisma PK ini memang sebetulnya Bisma PK ini adalah pestisida untuk tanaman cabai, dan kebetulan tanaman cabai kemarin itu kurang sehat, keriting, dan ujung-ujungnya melakukan kering lah, coklat kering. Ya, ini mungkin saya melakukan penyemprotan sudah 2 minggu lalu ya. Sekarang tanaman cabainya sudah mulai tumbuh tunas baru, malah tunas-tunas sudah besar dan sudah mulai berbunga. Jadi saya katakan bahwa 2 pestisida ini sangat baik, ampuh, dan layak untuk digunakan. Syaratnya, gunakanlah pestisida nabati ini yang baru, karena masa simpannya tidak lama. Nah, mungkin ulasan pendek saya mengenai kesuburan tanah dan kemanjuran daripada pestisida nabati itu seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lain kali saya akan
tampilkan beberapa pengalaman saya, beberapa tips-tips saya yang bisa digunakan pada teman-teman sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kalau kita melakukan budaya tanaman pangan, bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Oke, salam sehat, selamat melakukan kegiatan tanam menanam.